Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Azhara Anggaristayuan Putri dengan 3 digit NIM terakhir 032. Lalu ada Daniel Evan Rusli 009, Ayu Arta Wulandari 022, Pak Ikrais Malano 025, dan Maria Elvareta Cempaka Ayu 033. Di sini kami akan memaparkan perbedaan jaringan komputer bagian 9 sampai 11, yaitu IPv4 dan IPv6, HTTP dan HTTPS, serta FTP dan SFTP. Nah, berikutnya adalah IPv4 dan IPv6. Sebelum kita masuk ke perbandingan lebih mendalam, penting untuk kita tahu bahwa IPv4 adalah versi protokol IP yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan. Diperkenalkan pada tahun 1983 di ARPANET, IPv4 menggunakan sistem pengalamatan 32 bit yang memungkinkan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Hingga saat ini, IPv4 masih menjadi tulang punggung utama internet dan mengangkut sekitar 94% dari seluruh lalu lintas internet global. Namun, karena jumlah alamat yang terbatas, kebutuhan akan lebih banyak alamat semakin meningkat seiring dengan berkembangnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet. Untuk itu, dikembangkanlah IPv6 yang merupakan versi terbaru dari protokol IP. IPv6 menggunakan sistem pengalamatan 128 bit yang memungkinkan sekitar 340 undesilin alamat unik, jauh lebih banyak dari IPv4. IPv6 juga dikenal dengan nama Internet Protocol Next Generation yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force pada awal tahun 1994 untuk mendukung pertumbuhan internet di masa depan. Lalu berikutnya adalah perbedaan utama IPv4 dan IPv6. Yang paling jelas adalah ukuran alamatnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, IPv4 menggunakan alamat 32 bit yang hanya dapat menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat. Sedangkan IPv6 menggunakan 128 bit yang dapat menyediakan sekitar 340 undesilin alamat. Sebuah angka yang jauh lebih besar. Hal ini tentu memberikan fleksibilitas yang sangat besar untuk mengakomodasi pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet. Perbedaan berikutnya ada pada format notasi yang digunakan. Pada IPv4, notasi alamat menggunakan format desimal yang dipisahkan dengan titik, sedangkan pada IPv6 notasi menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan dengan titik 2. Perbedaan lainnya adalah jumlah kolom header. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, meskipun IPv4 masih dominan digunakan saat ini, IPv6 menawarkan sejumlah keuntungan yang lebih baik, terutama dalam hal keamanan, skalabilitas, dan kecepatan. IPv6 dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang untuk internet yang lebih besar dan lebih aman. Salah satu keunggulan utama IPv6 adalah fitur keamanannya, di mana IPsec sudah menjadi bagian dari protokol ini, menjadikannya lebih aman daripada IPv4 yang keamanan transaksinya masih bersifat opsional. Selain itu, IPv6 jauh lebih efisien dalam mengelola alamat IP dan dapat mendukung perkembangan teknologi baru seperti IoT, yang akan meningkatkan jumlah perangkat yang terhubung secara drastis. Dalam hal kompatibilitas, IPv6 dirancang untuk lebih cocok dengan jaringan seluler dan teknologi modern, sedangkan IPv4 meskipun masih dapat digunakan tidak memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola perangkat yang terhubung secara bersamaan. Perbedaan lainnya adalah jumlah kolom header. IPv4 memiliki 12 kolom header, sementara IPv6 hanya memiliki 8 kolom header. Hal ini membuat IPv6 lebih efisien dalam pengolahan data. IPv4 juga memiliki checksum yang digunakan untuk memverifikasi integritas data yang dikirim, sedangkan IPv6 tidak memiliki checksum, karena sudah ada mekanisme lain yang lebih efisien untuk memverifikasi data. Ada juga perbedaan dalam dukungan VLSM, di mana IPv4 mendukungnya, sementara IPv6 tidak. Pada IPv6, proses konfigurasi alamat bisa dilakukan secara otomatis menggunakan metode stateless atau stateful, sedangkan IPv4 mengandalkan konfigurasi manual atau DHCP. Selain itu, IPv4 menggunakan ARP untuk menyelesaikan alamat IP ke alamat MAC, sedangkan IPv6 menggunakan NDP.
IPv6 juga mendukung jenis alamat tambahan seperti Anycast yang tidak ada pada IPv4. Dari segi keamanan, IPv6 memiliki IPsec yang terintegrasi secara built-in dan wajib. Sebaliknya, pada IPv4 hanya bersifat opsional. Baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya HTTP versus HTTPS. HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer data di web. Ia mengatur komunikasi antar browser dan server. HTTP berjalan di atas TCP atau IP dan bekerja tanpa menyimpan informasi dari sesi sebelumnya, sehingga disebut protokol stateless. Sedangkan HTTPS adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Safe. Ini adalah versi HTTP yang sangat canggih dan aman. Ini menggunakan port nomor 443 untuk komunikasi data. Ini memungkinkan transaksi aman dengan mengenkripsi seluruh komunikasi dengan SSL. Ini adalah kombinasi protokol SSL atau TLS dan HTTP. Ini memberikan identifikasi terenkripsi dan aman dari server jaringan. HTTPS juga memungkinkan Anda membuat koneksi terenkripsi dengan aman antara server dan browser. Ini menawarkan keamanan data dua arah. Ini membantu Anda melindungi informasi yang berpotensi sensitif agar tidak dicuri. Selanjutnya HTTP versus HTTPS dari segi parameter protokol, keamanan, per default dan yang lain. Dari segi protokol, HTTP menggunakan protokol transfer hypertext, HTTPS menggunakan protokol transfer hypertext safe. Keamanan, dari segi keamanan HTTP kurang aman dan data mudah disadap, sedangkan HTTPS aman karena data dienkripsi dengan SSL. Port defaultnya HTTP itu 80, sedangkan HTTPS yang 443. Awalan URL HTTP menggunakan http://, sedangkan HTTPS titik 2 dan garis miring. Penggunaan umum HTTP cocok untuk informasi seperti blog, sedangkan HTTPS cocok untuk situs transaksi seperti perbankan dan e-commerce. Enkripsi data HTTP tidak mengenkripsi data, sedangkan HTTPS mengenkripsi data sebelum dikirim. Tingkat protokol HTTP beroperasi di atas TCP atau IP, sedangkan HTTPS menggunakan HTTPS dengan koneksi SSL atau TLS terenkripsi. Sertifikat SSL HTTP tidak memerlukan sertifikat, sedangkan HTTPS memerlukan sertifikat SSL untuk validasi dan enkripsi. Peringkat SEO HTTP tidak meningkatkan peringkat pencarian, sedangkan HTTPS meningkatkan peringkat pencarian atau SEO. Kecepatan akses HTTP lebih cepat karena tanpa enkripsi, sedangkan HTTPS sedikit lebih lambat karena proses enkripsi. Untuk kerentanan, HTTP lebih rentan terhadap peretasan dan manipulasi data, sedangkan HTTPS lebih aman karena data disembunyikan dari pihak ketiga. Selanjutnya, keunggulan HTTP dan keterbatasan. Keunggulan HTTP mudah diimplementasikan dan cepat, tidak tergantung platform tertentu, bisa digunakan melalui firewall, halaman bisa disimpan di cache untuk akses cepat, tidak memerlukan koneksi terus-menerus atau tanpa status, dan juga mengalihkan otomatis dari HTTP ke koneksi. Dan keunggulan HTTPS adalah mengalihkan otomatis dari HTTP ke koneksi aman, ideal untuk transaksi seperti perbankan atau belanja online. SSL memastikan keamanan dan membangun kepercayaan. Identitas situs diverifikasi oleh otoritas terpercaya. Sedangkan untuk keterbatasan, HTTP memiliki keterbatasan sebagai berikut, yaitu tidak mengenkripsi data sehingga rawan disadap, dan konten bisa dimodifikasi oleh pihak ketiga, dan tidak menjamin identitas server. Lalu untuk keterbatasan HTTPS, yang pertama, data di cache browser tetap bisa dilihat. Yang kedua, enkripsi hanya saat transmisi, bukan penyimpanan lokal. Yang ketiga, lebih banyak beban komputasi dan jaringan. HTTP vs HTTPS. Jenis sertifikat SSL atau TLS. Validasi domain DV memverifikasi kepemilikan domain, cepat diterbitkan. Validasi organisasi OV memverifikasi domain dan identitas pemilik organisasi. Extend Validation EV, verifikasi lengkap domain, identitas, dan legalitas perusahaan, memberikan tingkat kepercayaan tinggi. Kesimpulannya, HTTP dan HTTPS adalah protokol penting untuk komunikasi web.
Namun, HTTPS lebih unggul karena menawarkan keamanan data, enkripsi, dan kepercayaan pengguna, terutama untuk situs yang memproses informasi sensitif. Meskipun HTTP lebih cepat, HTTPS adalah pilihan terbaik untuk keamanan dan kredibilitas di era digital ini. VTP vs SFTP. VTP adalah singkatan dari Protocol Transfer File. Protokol VTP mencakup perintah-perintah yang dapat digunakan untuk menjalankan operasi pada komputer jarak jauh, misalnya untuk mengubah direktori, menampilkan konten folder, membuat folder, atau menghapus file. Protokol ini dibangun pada arsitektur client-server. VTP memungkinkan Anda memanfaatkan kontrol dan koneksi data yang terpisah antara aplikasi klien dan server. SFTP, Protokol Transfer File SSH bentuk lengkap, adalah bagian dari rangkaian protokol SSH, menyediakan transfer file yang aman melalui SSH untuk mengakses semua akun sel di server SFTP jarak jauh. SSH adalah protokol untuk mengamankan akses jarak jauh ke mesin melalui jaringan yang tidak terpercaya. Ini adalah pengganti Telnet, RSH, dan Login. FTP vs SFTP. Parameter FTP dan SFTP FTP ditemukan oleh Abhay Busban tahun 1971, sedangkan SFTP ditemukan oleh Tatu Ylönen 1997. Kepanjangan dari FTP adalah File Transfer Protocol, sedangkan SFTP Secure File Transfer Protocol. Keamanan FTP tidak aman, data tidak dienkripsi, sedangkan keamanan SFTP aman karena data dienkripsi melalui SSH. Arsitektur FTP, klien ke server. Arsitektur SFTP menggunakan protokol SSH. Protokol dari FTP, TCP atau IP. Protokol dari SFTP, bagian dari protokol SSH. Jumlah saluran FTP ada 2, jumlah saluran FTP ada 1. Port default FTP ada 21, sedangkan port default SFTP ada 22. Metode transfer dari FTP transfer langsung, sedangkan metode transfer dari SFTP yaitu tunneling. FTP masih sering digunakan untuk saat ini, sedangkan penggunaan SFTP umumnya digunakan untuk sistem yang butuh keamanan tinggi. Nah, keuntungan menggunakan FTP yang pertama, daftar direktori seragam dan dapat dibaca mesin. Lalu yang kedua, transfer dapat dilanjutkan dan dapat dijadwalkan. Yang ketiga, tidak ada batasan ukuran pada transfer tunggal. Lalu yang keempat, FTP memungkinkan file memiliki batasan kepemilikan dan akses. Yang kelima, membantu untuk menyembunyikan informasi pada sistem komputer individual. Yang keenam, banyak klien FTP menawarkan kemampuan script. Lalu yang ketujuh, sebagian besar klien FTP memiliki utilitas sinkronasi. Yang kedelapan, klien FTP memungkinkan mentransfer banyak file dan direktori. Lalu, keuntungan menggunakan SFTP. Nah, yang pertama, koneksi selalu aman. Terus yang kedua, kurang informasi TCP/IP port dapat dialihkan melalui saluran terenkripsi di kedua arah. Lalu yang ketiga, protokol SFTP berjalan pada saluran aman tanpa mentransfer kata sandi teks yang jelas atau data file. Yang keempat, kita dapat menginstal perangkat lunak dan menggunakannya dengan fungsionalitas terbatas, bahkan tanpa pihak root. Lalu, kekurangan menggunakan FTP. Nah, yang pertama, memfilter koneksi FTP yang aktif adalah pekerjaan yang sulit di mesin lokal. Lalu yang kedua, server dapat dipalsukan untuk mengirim data ke port acak dan tidak dikenal di komputer manapun yang tidak sah. Lalu yang ketiga, pekerjaan yang sulit dibuat skripnya menggunakan protokol FTP. Yang keempat, FTP bukanlah cara yang aman untuk mentransfer data. Lalu yang kelima, kepatuhan dapat menjadi masalah saat menggunakan FTP untuk mengirim file. Lalu yang keenam,
tidak mengizinkan penyalinan server ke server, dan operasi penghapusan direktori rekursif. Selanjutnya ada kekurangan menggunakan SFTP. Yang pertama, sistem komunikasinya biner dan tidak dapat dicatat. Lalu kunci Secure Shell atau SSH tidak mudah untuk dikelola dan divalidasi. Berikutnya ada standar mendefinisikan hal-hal tertentu sebagai opsional atau direkomendasikan. Hal-hal ini dapat menyebabkan masalah kompatibilitas antar perangkat lunak yang berbeda yang dikembangkan oleh vendor yang berbeda juga. Perangkat lunak klien FTP terbaik ada beberapa contoh seperti Cerberus FTP, perangkat lunak server FTP, FileZilla, BikeSync, Angkat Fork, dan untuk perangkat lunak server SFTP terbaik ada beberapa contoh seperti SolarWinds, SFTP SCP Server, Files.com, WSFTP Server Corporate, Couchdrop SFTP, dan Complete FTP. Terima kasih untuk mendengarkan presentasi kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih.